semua, selamat datang di podcast Seroja, tempat kita berdiskusi tentang berbagai topik menarik seputar dunia sekolah. Aku, Natasha Olivia Hera, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu bagaimana cara pencegahan bullying dan apakah peran sahabat perpustakaan dalam hal ini. Nah, teman-teman, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Aris Adiluksono menyatakan data pengaduan KPAI menunjukkan kekerasan anak pada awal tahun 2024 sudah mencapai 141 kasus. Dari seluruh aduan itu, 35% diantaranya terjadi di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan. Salah satu bentuk kekerasan yang paling umum yaitu bullying. Jadi teman-teman, bullying itu bukan hanya kekerasan tapi juga dapat merusak mental dan emosional korbannya. Maka dari itu, di sini aku bersama dengan Fiorenza dan juga Zakia akan membahas tentang bagaimana sih cara pencegahan bullying agar kita tuh dapat mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh para siswa. Halo Fio dan Kia, selamat bergabung di podcast Roja. Halo Kak Natasha. Oke, gimana kabar kalian nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah juga baik. Masya Allah, aku mau berterima kasih banget nih sama kalian karena udah meluangkan waktu kalian untuk bergabung bersama kami di podcast Roja. My pleasure Kak. Lucu deh. Oke, kita ngobrol santai-santai aja ya. Iya, Betul, santai-santai aja ya. Chill. Kamu pernah denger gak sih tentang kasus bullying gitu? Aduh, sering banget. Sering banget kan. Apalagi tuh di belakang ini muncul di televisi, ya gak sih? Iya, banyak banget. Bahkan Jangankan televisi ya, handphone yang kita pakai 24 jam aja tuh banyak banget kasus bullying. betul, apalagi di sosial media ya Renza. Oke, kalau gitu udah sering dong denger bullying. Iya. Nah, aku mau nanya nih buat kalian, mulai dari Vio dulu kali ya. Menurut Vio, bagaimana sih definisi bullying sendiri itu? Oke, kalau menurut aku ini ya, bullying ini tuh suatu tindakan yang nggak enak itu yang dilakukan oleh seseorang atau biasanya sih kelompok gitu ya, kelompok besar atau bahasa gaulnya tuh circle gitu. Circle yang ngerasa superior di lingkungan mereka gitu, sehingga mereka berani ngelakuin hal-hal seperti itu ke teman-teman gitu. Baik, kalau dari Kia sendiri? Sama seperti Renza, jadi menurut aku bullying itu sama kayak perilaku yang tidak mengenakan, yang bahkan bisa dilakukan berulang kali untuk membuat seseorang ini merasa kayak sakit hati atau terintimidasi dan lain sebagainya. Nah, bullying ini bisa berasal dari verbal, fisik dan juga cyberbullying, Kak. Oh begitu. Jadi bullying sendiri itu dapat terjadi kalau misalkan suatu kelompok atau seseorang itu merasa memiliki power gitu ya. Iya, Betul. makanya punya apa ya? Punya mentalnya gitu Nah, yang mentalnya ngebully. gede banget ya untuk membuat seseorang tuh sakit hati gitu. Jahat ya. Emang Jahat banget. bullying jahat semua emang. Oke, terus lanjut deh. Menurut kalian tuh bullying yang bagaimana sih? Bagaimana hal kekerasan tersebut dapat dikategorikan sebagai bullying? Dari siapa dulu nih? Mungkin gantian kali ya. Kamu dulu, Kia dulu. Nah, boleh. jadi kayak misal bullying itu bisa terjadi dari tindakan seseorang yang mungkin ini bersifat subjektif kan tadi Renza. Nah, jadi kalau aku mau niatnya cuma bercanda ke Renza. Nah, tapi Renza mempunyai pendapat lain dan Renza itu merasa kayak sakit hati, gak terima sama apa yang aku bercandain. Nah, mungkin dari situ Kak. Dan juga selain itu terjadinya bercanda yang berlebihan gitu. Misal kayak kan kalau misal sekarang trennya kayak banyak yang ngatain nama orang tua ya dan lain-lain sebagainya. Udah dinormalisasikan. Betul. Padahal itu bukan ini Suatu ya, hal yang normal hal yang gitu. Iya, gitu. Bukan nggak normal itu Nggak normal. sebenarnya. Lain agak lain. Iya. Kalau dari Vio? Kalau kategori bullying ini aku setuju banget sama pendapat Zakia. Bisa aja aku ngatain Zakia sekarang, tapi kalau aku ngatain hal yang sama ke Kak Natasha, mungkin Kak Natasha biasa-biasa aja, nggak seperti Zakia. Tapi nih bullying ini kalau dari pengamatan aku bisa ada 3 kategori. Jadi pertama ini adalah fisik. Jadi emang nyerangnya tuh fisik, kayak mukul, jambek, nyubit, dan lain sejenisnya gitu. Itu lebih brutal ya yang itu. Itu aduh emang aku nggak ngerti sih ya apa yang dipikiran pembuli sampai berani ngelakuin hal tersebut. Terus yang kedua ini yang paling umum sih, apalagi oleh remaja-remaja kayak kita, yaitu verbal kayak
apaan sih lo so cantik banget gitu. Itu Buset, aduh. udah mungkin keren kali ya ngomong kayak Iya, gitu. Dan yang betul. terakhir ini yang paling parah menurut aku karena dampaknya gede banget, yaitu sampai ke sosial. mental ya. Iya. Cyberbullying ya. Tapi kayak sosial ini lebih kayak ngucilin, jangan temenin dia mah Oh, gitu. gitu. Jadi dia tuh di eksklusivisme gitu ya, diasingkan gitu, Iya, dimarginalkan. Atau bahkan bisa sampai diviralkan Kak, misal kayak dibuat konten atau mungkin kayak bisa dari komen-komentar juga ya Iya. gitu. Begitu. Banyak banget Kak. Jahat banget ya bullying ini tuh, apalagi kalau kita lihat dampaknya nanti. Aduh. Betul, merusak mental seseorang gitu Iya, ya. betul banget. Maka dari itu Kak, jadi kita tuh harus mempunyai tempat bercerita juga. Jadi kalau misal untuk pelaku pembuli, bisa mungkin dari pelaku pembuli itu mempunyai tempat yang bercerita agar dia tuh nggak mendem sendiri gitu. Jadi nggak membuat mental itu terlalu rusak gitu. Baik, jadi tuh dapat disimpulkan dari opini kalian berdua bahwasanya bullying ini sifatnya itu subjektif, bagaimana dari penerimaan si korban sendiri begitu. Iya, betul sekali. Oke, next aku punya pertanyaan buat Vio. Vio ini OSIS kan Vio? Iya, Oke, kira-kira kontribusi dari pihak OSIS sendiri itu untuk pencegahan bullying apa ya? Apakah ada? Baik, kalau pencegahan anti bullying ya. Jadi tuh kami mempunyai program kerja yaitu POLOS namanya. Polos. Pojok Literasi OSIS. Oh, pojok. Nah, di situ tuh masing-masing sekbid dari kami memasang poster-poster yang sesuai dengan sekbid teman-teman aku gitu. Nah, jadi tuh di situ sering banget kita mengaitkan dengan adanya bullying karena kan ya namanya juga remaja kali ya, mau lagi nyari jati diri. Iya, gitu benar. kan. Makanya ya mungkin biar kelihatan keren. Justru itu peran OSIS di sini adalah nyadarin teman-teman nih, kalau daripada ngebully mending cari temen yang banyak aja biar keren gitu. Jadi famous ya kan. Ya, ayo bener sekali. Udah. Oke. Oke, sekarang kita beralih ke Kia. Kira-kira apakah ada program yang melibatkan literasi buat para siswa nih supaya nggak melakukan pembulian gitu? Oke, jadi di program perpustakaan tersendiri juga kita memiliki program yang namanya Student Library. Nah, di sini itu maksudnya itu kayak misalnya ada duta baca dan juga petugas-petugas perpustakaan itu memberikan sosialisasi atau memberikan sosialisasi pada saat literasi di setiap hari Kamis. Kayak Nah, salah satunya itu termasuk dari Laboratorium Pancasila. Nah, jadi di setiap pembiasaan khususnya di literasi itu ada yang namanya Laboratorium Pancasila, sebuah ikrar agar itu tidak mencegah adanya pembulian. Nah, selain itu dari Student Library ini juga memberikan sosialisasi juga nih Kak, kayak misal ada literasi untuk khusus perpustakaan. Nah, di situ kita juga mengajak teman-teman semua agar menjauhi adanya tindakan bullying gitu. Luar biasa sekali perpustakaan 30. Yuk give applause. Jadi sekali mendayung dua pulau terlewati Yo, gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, kalau menurut Vio sendiri ya, gimana sih cara OSIS ini dalam pencegahan pembulian gitu? Oke, jadi tuh sebenarnya kalau kita kaji ulang ya, pelaku bullying ini tuh udah teredukasi sebenarnya. Mereka tuh udah tahu kalau bullying ini bahaya, kayak bullying itu tuh nggak keren. Tapi yang kurang dari mereka ini kesadarannya doang gitu. Betul, betul. Jadi kayak ngomong sama batu lah ya, sosialisasi. Aduh, bullying nggak boleh, bullying bukan hal yang keren. Tapi kalau Nggak mereka- denger. jadi bukan keluar kuping masuk kuping kanan keluar kuping kiri, bukan gitu. Jadi kayak masuk ke kuping kanan mantul lagi Oh, gitu. Nggak ada yang nyangkut sama sekali jadinya. Ya ampun. Jadi tuh kita biasanya, jadi kan OSIS ini kan juga dari siswa ya. Jadi OSIS ini tersebar ada di masing-masing kelas. Nah, jadi kalau bahasa nggak enaknya dibilangnya mah cepu kali ya. Jadi tuh kita suka kayak kalau ngeliat ada bullying-bullying di kelas yang biasanya tersembunyi gitu. iya. Kita Iya, suka betul. kayak ngelapor Melaporkan. ke Sekbid 2, yaitu Sekbid Kepribadian yang berhubungan langsung dengan BK di sekolah kita. Begitu. Baik, aku mau ngasih apresiasi buat OSIS SMP 30 karena udah luar biasa banget ya dalam kasus pencegahan bullying ini. Nah, untuk kalian berdua, sekarang aku mau bertanya tentang apa sih faktor yang biasanya tuh memicu pembulian ini? Oke. Dari mana dulu nih Kak? Bebas Gantian. dong. Oke, Siapa? gantian. Oke. Jadi faktor tadi seperti yang sudah saya sebutkan ya. Jadi mungkin faktornya ini dari
pembuli dari si pembuli ini yang merasa dirinya itu mempunyai power, atau mungkin circle-nya itu kayak ya power atau mental yang mungkin gimana ya, agak berbeda gitu, agak lain patungan. gitu. Mental ya betul. Kayak Mental PT-PT. Iya. beraninya barengan kalau misal circle ya. Nah di situ mungkin faktornya dari situ mereka nggak mempunyai kesadaran, kayak misal tadi padahal udah disosialisasi tapi mereka sama sekali kayak ngomong kayak batu ya, nggak adanya kesadaran. Dan mungkin dari tadi kayak merasa paling power, dan juga kayak faktornya juga kayak misal contohnya dari yang tadi subjektif tadi, nah kayak misal bercanda atau gimana gitu. Baik, sekarang next dari Vio. Oke, kalau aku sih aku bakal ngajinya tuh dari pelaku pembulinya dulu ya. Jadi ini pertama, mungkin si pelaku pembuli ini tuh merasa fisiknya lebih kuat gitu. Jadi kayak Giant sama Nobita lah. Jadi kan badannya Giant lebih kuat ya, lebih gede dibandingin Nobita. Jadi makanya nih Giant berani ngapa-ngapain Nobita karena ya gua kuat gitu. Gue gede gitu. Mau ngapain, mau nunjuk gua ntar lu yang mental gitu. Gitu kan. Terus juga yang kedua ini ekonomi. Jadi kayak kalau itu tadi Giant, sekarang Suneo nih ke Nobita. Jadi merasa kalau ekonominya lebih lah dibandingin korbannya. Jadi kayak Gue punya duit, gue punya kuasa. Ya, betul gitu. sekali. Betul sekali, Kak. Apa namanya? Jadi kayak starboyan gitu. Oh, Starboy. Ya ampun. Berani Bisa, nyenggol bisa. gue gitu. Terus yang terakhir itu punya kedudukan atau posisi yang tinggi. Jadi merasa punya kedudukannya tinggi. Contohnya mungkin aku gitu, ketua OSIS gitu kan. Contohnya. Backingannya banyak gini kan. Jadi ya udah mau bullying gak ada yang berani speak up, kedudukan aku tinggi gitu. Terus mungkin kalau misalnya mereka ngadu juga nggak bakal percaya kamu ketua OSIS, gak mungkin begitu dong. Aku gitu. kan percontohan gitu Iya. kan, nggak mungkin gitu. Jadi ini berhubungan dengan relasi kuasa, terus harta dan juga fisik. Ya ampun. Kadang juga bukan yang kuat, kadang yang mukanya bagus gitu, yang good looking juga berani ngelakuin hal tersebut. betul. Berarti ini beauty privilege juga masuk ya. Tapi manfaatinnya dengan cara yang salah. Padahal kan bisa jadi model ya, artis K-pop mungkin kan, siapa tahu. Cakep ya dia. Tapi kenapa malah ngebully gitu? Aduh. Susah ya emang. Susah. Mau gimana juga itu kan tergantung sama si pelakunya sendiri. Tergantung kesadaran dianya tuh gimana. Betul. Terus aku misalnya ini tuh misalkan ya di sekolah kalian ini terjadi pembulian, kira-kira tindakan apa sih yang kalian ambil? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri ya, yang pasti tuh hal pertama yang aku akan lakukan itu ngadu ke guru. Ngadu dulu. Karena kalau misal nih bulinya lagi ricuh-ricuhnya, lagi adu mulut lah, terus aku ikut-ikutan, takutnya tuh malah nambah rantai bullying gitu. Takutnya aku yang jadi korban kah, atau nanti malah aku yang diejek sama satu circle. Bukannya takut aku diejek atau membela kebenaran, tapi ini malah memperpanjang rantai bullying gitu. Jadi yang paling benar adalah mengadukannya ke pihak seperti guru BK atau guru yang lagi kebetulan lewat lah. Jadi biar bisa dikasih pembinaan langsung ke pelaku pembuliingnya. Betul banget. Setuju. Kalau dari Kia? Sama seperti pendapatnya Renza, pastinya aku juga akan melapor ke guru, misal kayak guru BK atau guru yang mungkin lagi bertugas atau piket pada hari itu. Nah, terus kalau misal sudah melaporkan, mungkin di situ guru bisa langsung melerai adanya kericuhan di bullying tersebut, atau mungkin langsung bisa diberikan sosialisasi kayak misal kenapa gitu. Ya. Terus aku penasaran sih, menurut kamu setuju nggak sih kalau misalnya si pelaku pembulian ini dipindah sekolahkan gitu? Oke, kalau aku pribadi ya, kalau cara penyelesaiannya dengan memindahkan sekolah, itu sama aja kayak mindahin dari kandang macan ke kandang buaya. Gitu. Karena kayak kalau misal orang ngebully, yang salah tuh bukan orang yang dibully, karena apa ya, apinya itu ada dari orang yang ngebulinya. Jadi kalau dipindahin, takutnya malah di sekolah yang baru makin gitu. Jadi kalau menurut aku, cara penyelesaian yang paling tepat ialah pembinaan, sosialisasi. Walaupun tadi susah sepertinya kan nyadarin orang yang ngebully, tapi kalau dilakukan dengan rutin, dengan mungkin seperti orang tua yang emang udah tunduk, nggak mungkin kan dia berani ngebully orang tua gitu. Jadi bisa saja gitu. Betul, sama seperti Renza,
kayak gimana ya, mindahin tadi ke dari Kandang kandang macan ke kandang buaya gitu. Mungkin di situ kayak pelaku pembulinya mungkin makin gitu ya, atau gimana. Nah, jadi di situ adanya peran orang tua. Peran orang tua juga harus memberikan sosialisasi kepada para pembuli ini agar mereka ini bisa lebih sadar gitu, bisa lebih mencari kesadaran agar tidak lagi melakukan pembulian gitu. Baik. Dari tadi tuh kita sudah mengkaji terkait si pelaku. Nah, sekarang kita berbicara soal korban. Kalau misalnya korban ini kira-kira gimana sih ya cara supaya dia tuh nggak dibully lagi, supaya dia terlepas dari pembulian tersebut gitu. Apa yang sebaiknya dilakukan korban ketika mendapat pembulian? Ya, ini mau dari siapa dulu? Bebas. Oke. Vio lagi. Jadi ini mungkin aku sedikit cerita nggak apa-apa kali. Nggak apa-apa banget. Sok atuh. Oke, jadi sharing kita. sejujurnya dulu aku nggak mau nyebutin pada Ya. saat kapan. Aku ini dulu korban bullying. Iya. Ya Jadi ampun. aku karena mungkin apa ya bahasanya, nerd gitu ya, anak culun yang sering ngerjain tugas gini-gini, kayak dipaksa untuk kerjasama ketika ujian. Dan kalau nggak mau ngerjain ujian atau PR-nya, itu aku dikucilin. Kamu dikucilin terus dikatain, ih dasar pelit gitu. Iya, Ya dibilang, ampun. percuma pinter doang kalau pelit. Itu kayak waduh. Waduh. Ya enggak, masalah ini kan Anda ini minta jawaban ya, bukan minta Betul, diajarin iya. gitu. Saya mikir susah payah kok tiba-tiba Anda minta jawabannya. Maksudnya apa? Jadi gitu? kayak Google berjalan. jatuh. Apalagi pas ujian ya waktu Iya, itu ujian ya. pada saat itu. Makanya sempet aku dapat perlakuan gak enak. Nah, jadi pas dah mungkin terlepas, itu tuh jujur ya, traumanya masih ada. Masih ada pasti. Kepercayaan diri aku tuh nurun. Dan aku yakin pasti teman-teman yang dibully juga kepercayaan dirinya nurun. Karena ketika dibully, teman yang dibully tuh ngerasa kayaknya emang bener deh, gue emang culun deh kayaknya deh. Jadi kayak ada tergoyahkan Iya. gitu lah. Jadi Kayak emang ada yang salah sama diriku sendiri deh gitu. iya betul banget. Jadi kayak emang pelit kayaknya gitu. Aku sempat mikir gitu kan. Tapi tuh ketika aku tuh sempat literasi, baca-baca artikel atau nontonin YouTube tentang korban bullying yang jadi lebih bersinar ketika keluar dari rantai bullying tersebut. Dan kebanyakan tuh cara yang mereka lakukan adalah self forgiveness. Self forgiveness, Apa ya, maafkan diri memaafkan sendiri. diri sendiri. Karena kebanyakan mereka tuh kayak marah kepada diri sendiri karena kayak gak kuat untuk lawan bullying tersebut atau malah nyalahin diri sendiri. Jadi tuh aku tuh kayak pada saat itu bikin kayak nyatet gitu, apa sih yang ngebuat aku dibully, apa yang salah dari aku. Terus kayak pas aku lihat-lihat, tapi kok ini sebenarnya normal ya, kenapa aku dibully gitu. Dan aku tuh sadar yang salah bukan akunya tapi merekanya. Memang gitu. merekanya ada yang Iya. salah sama mereka. Diriku tuh ya emang normal kok. Normal gitu kan, belajar ya belajar. Aku belajar gak sambil nonjokin orang gitu. Jadi gak ada yang salah. Terus juga yang kedua yang udah kita bahas tadi, ya kita butuh seseorang, someone to talk lah bahasanya. Someone to talk, Tempat ya. untuk bercerita. Tempat untuk bercerita. Kalau lagunya apa tuh, someone to stay ya gitu. Jadi kayak seseorang yang benar-benar mau dengerin cerita kita dan mungkin bisa nilai, bisa objektifin gitu loh. Sebenarnya emang ini tuh bullying atau enggak sih gitu. Takutnya kan kita yang beneran terlalu sensitif atau apa. Kalaupun nggak ada, bisa dengan journaling atau biasa tuh apa ya, sambat-sambat di akun gembok di Twitter biasanya. Lagi rame sih ini, Gen Z banget ini yang Iya. biasa sambat-sambat gitu. Itu termasuk journaling sebenarnya. Berarti aku juga sama sih, masa kayak dari yang tadi pendapat Renza mengenai kayak misal bagaimana untuk pelaku apabila korban bullying apabila terkena adanya bullying gitu. Iya pastinya kita butuh tempat bercerita, apalagi kan waktu pas dibullying kayak emosi udah meluap-meluap gitu, padahal kayak misal tadi fisiknya gede kayak giant gitu kan, apa Nobita, apa kayak gimana ya, kita kan kecil, kalau misal mau nonjok juga nggak bakalan bisa kan, kayak malah dimakin parah lagi gitu ditonjokinnya. Diketawain aja itu. Betul. Nah, jadi mungkin di situ adanya tempat untuk bercerita, kayak misal apa aja kayak masalah-masalah kita bisa diluapkan di situ. Apa kayak tadi kayak sambat-sambat di Twitter, akun gembok ya, di situ juga bisa. Dan juga mungkin kita bisa mencari kayak misal artikel-artikel kayak untuk kayak self forgiveness gitu tadi ya gitu. Tapi kamu masih sering sambat-sambat di akun gembok nih? Kalau aku pribadi ya, kalau sambat-sambat di akun gembok, aku tuh bukan ngetik yang terarah banget. Jadi kayak kalau aku baca, aku ngetik sekarang nih, besoknya aku baca, ini aku ngetik apa? Random gitu ya. Enggak, karena tuh aku ngetiknya dengan emosi gitu, sambil nangis, sambil marah. Jadi kayak, yaudahlah ngetik aja gitu. Oh iya.
tapi lega. Lega anehnya. Kalau kamu? Kalau aku sih sama sih ya, aku juga kayak bikin kayak akun Twitter gitu tapi dikunci gitu ya. Untuk kayak misal aku lebih ke diary sih ya mungkin. Jadi kayak apa hari ini kayak terjadi apa aja, terus kayak aku kayak bercerita tadi tuh ngapain aja gitu. Mungkin aku juga bisa bercerita ke orang tua karena mama aku itu biasa kayak membuka pembicaraan kayak misal, "Dek ngapain aja tadi di sekolah, ada masalah atau gimana?" gitu. Seru ya. Sistem ya. Ya, support system Mbak. Jadi bisa kita tarik kesimpulan untuk teman-teman di rumah nih yang merasa bahwa pernah mendapat perlakuan gak mengenakan, bisa banget untuk melapor ke guru, entah orang tua atau pihak yang memang bisa membantu kalian. Kemudian kedua, kita butuh someone to talk katanya, seseorang untuk yang bisa menemani kita bercerita. Dan yang ketiga tadi bisa juga dengan journaling. Dan yang keempat ini sih paling penting menurutku ya, self forgiveness. Maafkanlah dirimu sendiri. Seperti itu. Bukan salah teman-teman kalau dibully. Betul. Oke. Kita udah masuk ke topik terakhir. Sedih ya. Kayak seru banget ya kita banget ya. ngobrol simple begini tapi meluncur aja gitu. Iya. Betul. Dan sekarang kita sudah masuk ke topik yang terakhir. Kira-kira dari kalian berdua ada nggak sih untuk teman-teman di rumah agar ikut berperan dalam pencegahan bulian ini? Oke, kalau pesan aku untuk teman-teman di rumah untuk kalau melihat bullying, jadi tuh kalau bukan kita yang mencegah bullying, maka siapa lagi? Kalau bukan sekarang, ya kapan lagi? Jadi ayo bersama-sama ya kita cegah bullying agar gak ada lagi korban-korban dari bullying. Betul. Dari pesan dari aku juga untuk teman-teman yang ada di rumah nih ya, kita juga harus mencegah adanya terjadinya pembulian. Nah, apalagi kalau misal ada ngeliat nih pembulian di depan mata kita harus melerainya atau mungkin bisa lebih bilang ke orang yang lebih dewasa tentang pembulian agar bisa diberi sosialisasi dan juga diberi kayak misal informasi-informasi yang bisa mensadarkan para pelaku pembulian. Jadi stop adanya pembulian. Oke, serunya. Baik, sayangnya sekarang kita sudah sampai di ujung topik dan kayak kita harus menutup podcast kita di episode kali ini. Terima kasih banyak untuk Vio dan Kia atas obrolan serunya hari ini. Kembali. Semoga apa yang kalian sampaikan bisa membuat teman-teman lebih aware atau lebih peduli lagi tentang bagaimana sih cara pencegahan bulian. Baik, buat teman-teman pendengar di rumah, jangan lupa untuk berpartisipasi dalam pencegahan bulian ini agar terciptanya sekolah yang aman dan nyaman. Salam literasi. Sampai jumpa. Dadah. Say hi dong. Kok say hi? Say bye-bye dong. Bye-bye.